Ibu yang saya hormati, Nabi kita itu mendapat mandat dari Allah. Tadi ayat yang saya baca, ya ayyuhan nabi. Jadi Allah saja kalau panggil Nabi Muhammad, enggak Muhammad aja, tapi Nabi. Inna arsalnaka syahidan. Kami ini mengutus engkau, pertama Nabi itu menjadi saksi. Masya Allah, menjadi saksi. Nah, ibu kira-kira kalau jadi saksi berat atau enggak? Berat ya bu? Ya, ini dalam suatu hadis, suatu saat Nabi pernah panggil bersama Abdullah bin Mas'ud, sahabat beserta muridnya. Lalu Nabi minta, Iqra alayya al-Quran. Ya Ibnu Mas'ud, Iqra alayya al-Quran. Ibnu Mas'ud, coba tolong bacain Al-Quran kepada saya. Mau baca Al-Quran, saya mau dengar. Kata saya, Ibnu Mas'ud, aqra'u alayka wa alayka unzil. Ya Rasul, masa saya baca Quran depan engkau, padahal Al-Quran kan turunnya kepada engkau. Kata Nabi, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang kalau Al-Quran itu aku dengar dari selain aku. Jadi ini gak ada alasan buat yang tidak bisa baca Al-Quran. Oh Al-Quran, ayo yang gak bisa tetap bisa dengerin. Nabi minta sahabat, belum ada kaset waktu itu, belum ada YouTube, belum ada video, ya. Jadi Nabi minta sahabat untuk membacakannya di hadapannya. Wa aqra'u alaihi, fa qara'tu alaihi. Kemudian aku baca kepadanya surat An-Nisa. Baca surat An-Nisa hatta wajadtu ila ayat, sampai ayat ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Apa kata Nabi? Hasbuka, hasbuka. Cukup. Waktu udah sampai ayat ke-41, Nabi suruh stop bacanya. Kemudian faltaqatu ilaihi id ainahu tadrifani. Kemudian aku nengok, kenapa saya disuruh diam, disuruh stop. Ketika dia nengok ke wajahnya Rasul, ternyata Nabi sedang menangis. Masya Allah. Dan apa dengan ayat ini? Lalu Ibnu Mas'ud tanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Oh, ini ayatnya pakai faidah cinta min kulli ummatin. Bagaimana Muhammad? Jika nanti di hari kiamat kami akan datangkan setiap kaum dengan saksi-saksi. Setiap kaum ada saksi. Wajib nabika ala haulai syahida. Dan aku akan jadikan engkau sebagai saksi atas umatmu. Masya Allah. Kata Nabi, bagaimana aku tidak menangis? Ibnu Mas'ud. Yang pertama, ini aku berbahagia karena Allah telah memberikan mandat yang besar, hadiah yang indah. Aku dijadikan saksi. Yang kedua, sungguh berat tugas ini. Berat. Kenapa? Aku jadi saksi. Iya kalau umatku pada berkata semua. Iya kalau umatku pada ibadah, pada taat. Nah, kalau mereka yang berbuat maksiat, bagaimana aku menjadi saksi? Bu, ibu, ya. Nih, anak kita, nauzubillah. Contoh, anak kita, sayang nggak kita sama anak kita? Sayang. Anak kita sayang nggak sama kita? Sayang. Dia nyolong, dia berbuat maksiat, dia minum khamar, dia berbuat yang nggak senonoh. Kemudian dia masuk ke dalam pengadilan, kita jadi saksi. Berat nggak? Berat nggak atas persaksian anak kita yang nyolong, yang jadi maling? Berat nggak? Berat. Kita sayang dia, dia sayang kita, tapi kita harus menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan maksiatnya. Ini yang akan dirasakan Rasul di hari kiamat. Apa? Menjadi saksi. Oke, kalau yang taat, mudah-mudahan yang di sini yang taat-taat ya, yang pada sholatnya rajin 5 waktunya, puasanya rajin, baca Qurannya rajin, sayang sama saudara, sayang sama suami. Amin dan telah amat. Amin. Ya, lah ini bagaimana kasusnya? Kalau umat-umat Nabi Muhammad, ya sholat aja masih sering tinggal. Sholat kalau lagi keburu doang. Sholat berani tinggalin. Gimana Nabi mau saksi buat umat yang ini?
udah segitu diperintahkannya sholat 5 waktu itu wajib, tapi dia masih enak-enak aja. Ada kok orang majlis salim nih masih gampang ninggalin sholat, ada nggak? Sini, gewer sini sudah ke depan. Ya Allah, udah tahu sholat itu tolak ukur. Kalau pengen lihat manusia bagaimana sifatnya, lihat dari dia sholatnya. Kalau sholat 5 waktu saja udah berani dia tinggalkan, insya Allah ibadat yang lain lebih gampang dia tinggalkan. Ya Wah ya, kenapa? Sholat itu tolak ukur. Nanti di hari kiamat, awwalu ma yuhasabuhu bil abdu, yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Udah ketahuan kalau sholatnya benar, pasti puasanya, ibadahnya, kelakuannya, perilakunya gak jauh dari situ. Udah bisa diukur. Kalau udah ninggalin sholat kan pergi puasa, ya Bu? Ya apalagi taat orang tua, dengar kata orang tua, sama sholat aja dia berani tinggalin. Ya Ibu, jangan sampai ada orang majlis taklim yang masih berani ninggalin sholat 5 waktu. Saya mah percaya kalau di rumah, kalau lagi ke Tanah Abang, sholat, lagi ke Taman Citi, ya Allah, udah tahu bakal keburu Ibu. Ya, jangan berani-berani mau kodok-kodok, mau takhir. Emang boleh kata siapa? Orang gurunya Ustaz Zati kok katanya. Ngajinya bener apa Ustaz? Ya Allah, siapa yang ngajarin begitu ke Tanah Abang boleh kosor jamak Bu. Ya Allah, buru-buru. Udah tahu nggak keburu? Kalau nggak keburu, udah ntar diam dulu. Atau bisa Ibu mau sholat di kendaraan, nggak apa-apa. Boleh sholat di kendaraan. Ya, kayak kita belajar. Caranya gimana? Tuh tiap hari Selasa, karena sama saya belajar fikih. Bisa kita sholat di kendaraan. Yang penting jangan kau tinggalkan sholat. Bagaimana? Hari itu kau tinggalkan sholat zuhurmu. Kau naik kereta, kau naik bismu tabrakan, mati menghadap Allah. Kau meninggalkan sholat 5 waktu. Berani? Jangan coba-coba, jangan sekali-kali coba. Ayo, habis maulid perbaiki sholat 5 waktunya. Nabi senang Ibu, kalau Nabi bersaksi, ini sholat 5 waktunya rajin, kan alhamdulillah ya. Nabi bahagia. Ayo kita ringankan persaksian Rasul. Ya, kita ringankan. Kesian Nabi kalau bersaksi kepada kita. Yang ini, ya sholatnya bolong-bolong. Ya, yang ini puasa. Kalau puasa sih insya Allah dah, saya percaya Bu ya. Kalau puasa insya Allah percaya. Yang ini ngajinya rajin, tapi duit arisan orang belum dibalikin. Ada yang ini nih. Ada yang ngajinya rajin, duit arisan orang belum dibalikin. Duit tabungan kalau belum dapat ya dibalikin. Ya, yang udah dapat orangnya minta kagak dapat. belum dikasih. Alhamdulillah. Ini saya ulur-ulur nungguin Mama udah datang orangnya. Alhamdulillah, selamat datang Amanda Mukarramah Ustazah Haja Mardia. Ya, Bu, sampai mana tadi ya? Arisan Bu. Nuning, jangan Nabi jadi saksi. Ya Allah, ini kesaksian Nabi apa? Ya Rob, ini umatku ngajinya rajin, ya puasanya rajin, tapi duit arisan tetangganya belum dipulangin. Dipakai. Duit tabungan tetangganya belum dipulangin, dipakai. Gimana Nabi mau saksi? Masya Allah. Ya jangan beratin kesaksian Rasul. Yang belum pulangin ya, pulangin. Kalau hukukul maliyah, hak harta seseorang gak akan selesai sampai hari kiamat. Ya Bu, kan kita pernah dengar Nabi kita Bu, waktu menjelang wafat, badannya udah lemes, keringatnya udah mulai mengucur. Tapi begitu Nabi khutbah, Nabi bilang, ada nggak di antara kalian yang haknya belum aku bayarkan? Dulu mungkin
aku punya hutang, aku punya janji, atau aku melakukan kezaliman dan aku belum minta maaf. Ibu-ibu, Nabi udah lemes. Ada satu orang yang ngomong, saya ya Rasul. Engkau Ukasah namanya dulu. Apa Ukasah yang kau rasakan? Engkau berbuat sesuatu dan kau belum minta maaf kepadaku. Aku mau balas itu. Kenapa Ukasah? Dulu waktu engkau di atas kudamu, aku ada di belakang. Ketika kau mau memecut kudamu, tiba-tiba pecutmu itu mengenai badanmu. Kata Ukasah. Hari ini kalau